Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ahmad Rizky Ramadan dengan NIM 431211110132. Saya merupakan mahasiswa Mercubuana, Universitas Mercubuana, Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dan saat ini saya sedang di semester 3. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas matkul manajemen pariwisata dengan dosen pengampu Pak Hamdan SEMM sebagai syarat ujian akhir semester saya, di mana saya akan mempresentasikan mengenai all about tentang pariwisata itu sendiri dari berbagai sudut pandang ahli, pengertian dan definisi, serta payung hukum kepariwisataan. Yang pertama ada definisi dan teori pariwisata. Apa sih definisi dan teori pariwisata itu? Istilah pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, atau berputar-putar, dan wisata itu sendiri berarti perjalanan atau berpergian. Jadi, pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya seperti kita yang ketika kita sedang mungkin ada libur di kantor, lalu kita pergi ke suatu tempat untuk merasakan kenyamanan atau merasakan kenikmatan dari keindahan alam dari tempat tersebut, dapat dikatakan itu kita sedang melakukan pariwisata dan kita yang menjadi pelaku wisatawannya, seperti itu. Lalu, definisi pariwisata dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang dan tidak memiliki batasan-batasan yang pasti. Para ahli pariwisata banyak yang mengungkapkan definisi pariwisata dari berbagai sudut pandang. Namun, dari berbagai definisi tersebut memiliki makna yang sama. Jadi kalau misalnya kita mencari tahu definisi pariwisata di banyak situs, di banyak referensi, di banyak buku atau jurnal, mungkin hasilnya memang dari beberapa ahli sebetulnya kalau misalkan kita sambungin atau simpulin itu sebetulnya sama. Maka dari itu di sini saya akan memberikan salah satu definisi dari ahli Suswantoro mengenai pariwisata. Beliau menjelaskan, mengartikan, menyimpulkan bahwasanya pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya ini adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu atau menambah pengalaman ataupun belajar. Jadi dapat dikatakan orang yang berpariwisata bukan hanya orang yang hanya ingin menikmati keindahan alam saja. Namun ketika orang dapat dikatakan sedang ada dinas kerja di luar kota, dapat dikatakan orang tersebut sedang berpariwisata. Namun dalam konteks ekonomi, kepentingan ekonomi seperti itu, atau dalam konteks politik, dapat dikatakan politik. Nah, pariwisata secara konseptual adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan sebagainya yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen. Itu merupakan definisi dari tourism concept, konsep dari pariwisata. Seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan definisi dari destinasi pariwisata dan manajemen destinasi pariwisata. Pengertian sendiri dari destinasi pariwisata itu ialah destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
Contohnya nih ya, yang semisalnya kita sudah tahu banyak, itu contohnya seperti di Kepulauan Bali. Jadi di Pulau Bali itu dari daya wisatanya sudah ada, yaitu pantainya, lalu ada fasilitas umum seperti mungkin ada hotel, ada klub, atau ada tempat hiburan semacamnya, lalu ada fasilitas pariwisata, contohnya ada outbound-nya, ada airbound-nya, mungkin sudah banyak ya di Bali seperti itu. Lalu juga ada aksesibilitas di Bali itu untuk menuju ke suatu tempat itu sudah mudah, sudah sangat mudah karena akses di sana tuh sudah dikonektingkan dengan mudah dari uh, pemerintah setempat seperti itu. Lalu serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Di Bali, masyarakat dari luar, pengunjung dari luar atau dari dalam sudah mengetahui bahwasanya penduduk Bali sangat ramah dan budaya yang sangat kental, di mana seperti setiap acara, contohnya seperti acara ngaben atau acara-acara tari kecak, itu di sana mereka melihat sendiri, wisatawan itu melihat sendiri bagaimana eh, para penduduk Bali mereka saling melengkapi untuk terwujudnya pariwisata tersebut, sehingga wisatawan yang datang ke Bali merasa nyaman, comfortable, atau mereka juga akan merasa akan repeat dan kembali ke Bali lagi seperti itu karena kenyamanan yang mereka dapatkan dari segala faktor-faktor yang dapat meningkatkan destinasi pariwisata seperti itu. Lalu ada manajemen destinasi pariwisata. Destination Management Organization atau yang disingkat DMO adalah struktur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematik melalui pemanfaatan jaring, informasi dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan, serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata. Jadi, manajemen destinasi pariwisata ini dapat dikatakan ilmu yang mempelajari bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk si wisatawan dan hasil yang baik juga untuk si masyarakat setempat. Seperti itu, dan ini program yang dijalankan oleh pemerintah dan diimplementasikan ke diri kita sendiri selaku pelaku, dapat dikatakan kita sebagai wisatawan atau dirubah kita menjadi penyedia pariwisata itu sendiri seperti itu. Nah, di sini ada tujuan terbentuknya DMO. Yang pertama ada akselerasi, merupakan kebijakan pembentukan dan pengembangan DMO dengan memperhatikan kebijakan dalam rencana strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 dan tahun 2014. Jadi untuk demo ini sendiri bertujuan agar pariwisata di Indonesia senantiasa berpacu terhadap rencana strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014, atau dapat dikatakan kita harus mengikuti payung hukum dari hukum yang sudah ada di Indonesia mengenai pariwisataan seperti itu, agar dapat dikatakan pemerintah ingin menolong kita supaya pariwisata yang kita lakukan dapat memberikan hasil yang terbaik untuk wisatawan yang sudah berkunjung ke tempat kita. Lalu juga yang kedua ada acuan serta pedoman. Ini dilakukan untuk proses pembentukan dan pengembangan DMO di daerah-daerah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan. Jadi pemerintah memberikan acuan dan pedoman untuk kemajuan dari wisata itu sendiri. Contohnya nih, misalnya di satu tempat ada wisata alam yang memang terkenal bagus dan sangat indah secara masih alami dan tidak terjamah oleh orang lain. Namun ketika informasi dari orang lain sudah menyebar bahwasanya di daerah tersebut atau di tempat tersebut sudah memiliki sumber daya alam yang indah,
Di zaman sekarang ini, di era sekarang ini, masyarakat langsung berbondong-bondong menuju ke tempat tersebut. Sehingga dapat dikatakan, dapat ditakutkan terjadi pencemaran lingkungan akibat dari terlalu banyaknya masyarakat yang ingin menjelajahi tempat tersebut. Dan itu kurang lebih pasti memang terjadi karena saking banyaknya wisatawan yang ingin melihat dan merasakan wilayah tersebut, sumber daya alam tersebut. Maka pemerintah memberikan acuan dan pedoman di mana berisikan untuk masyarakat setempat menjaga dan melestarikan sumber daya alam, serta pengunjung yang datang harus beretika dan bertata krama atas alam tersebut dan masyarakat setempat, seperti itu. Lalu yang ketiga ada integrasi. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan rencana pengembangan DMO, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Jadi, seperti dua poin yang tadi saya sebutkan, ini sebetulnya saling terconnecting, di mana dapat disimpulkan pemerintah ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita untuk mengembangkan pariwisata itu sendiri, sehingga wisatawan merasa puas dan masyarakat setempat merasakan hasil dari kepuasan wisatawan tersebut, seperti itu. Nah, ini ada payung hukum pariwisata. Payung hukum pariwisata kita tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Januari 2009 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan diundangkan lagi pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Menkumham Andi Matalata dan ditetapkan sebagai atau pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 11. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4966 agar semua orang mengetahuinya. Jadi sudah jelas ya bahwasanya di Indonesia sendiri masalah payung hukum pariwisata atau yang melindungi dari wisata itu sendiri sudah tercantum jelas dan sudah sah keabsahannya di mata hukum di Indonesia. Jadi secara hukum segala tindak tanduk dari wisatawan atau pelaku wisata atau juga dapat dikatakan masyarakat yang memiliki wisata itu sendiri merugikan dari sumber daya alam tersebut, mencemari, mengotori, merusaki, maka akan bersiap-siap berhadapan dengan payung hukum pariwisata yang sudah disahkan oleh Presiden Indonesia di tahun 2009 nomor 10 tahun 2009 mengenai hukum pariwisata. Seperti itu. Lalu di sini ada isi undang-undang dari nomor 10 tahun 2009 itu sendiri. Bahwa keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia, bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan, berusaha dan memperoleh manfaat, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan, sehingga
perlu diganti bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, dan huruf E, perlu pembentuk undang-undang tentang kepariwisataan. Nah, lalu di sini ada faktor yang perlu kita pikirkan ketika kita ingin membuka bisnis pariwisata. Yang pertama, yang paling besar persentasenya ialah sektor bisnis yang perlu kita pertimbangkan. Kenapa? Karena kita perlu memikirkan dan pertimbangkan sektor bisnis apa sih yang ingin kita jalankan, usaha apa sih yang ingin kita jalani, apakah itu untuk usaha jasa atau usaha produk. Contohnya usaha produk yang mungkin di pariwisata. Misalkan di daerah Pekalongan, biasanya kan kalau misalkan produk itu mungkin seperti baju, seperti gelang, seperti topi atau semacamnya. Namun di Pekalongan ini kan terkenal batik Pekalongan. Nah, kita harus mikir bagaimana caranya kita harus membuat usaha produk yaitu batik Pekalongan yang dapat memberikan daya tarik terhadap wisatawan berkunjung ke toko kita. Seperti itu contohnya. Lalu untuk di usaha jasa sendiri, contohnya di rumah kita dekat dengan pantai. Untuk di pantai sering sekali itu banyak mereka memberikan seperti wahana air, contohnya seperti banana boat. Nah, kita nih harus mikir nih, kalau misalnya memang kita tidak mampu untuk memberikan jasa banana boat, ya sudah, kita ingin membuka yang lebih simpel. Contohnya apa sih di pantai itu? Kita bisa menyewakan pelampung atau ban yang bisa dipakai untuk orang berenang di pantai agar tidak tenggelam. Seperti itu. Kita sebagai akomodasi dari jasa tersebut, peminjam jasa tersebut. Itu menurut saya dari dua usaha tersebut sangat membuka peluang lebar untuk kita dapat memberikan menarik daya dari wisatawan itu sendiri untuk berkunjung ke lokasi kita dan sebagai pundi-pundi rupiah tentu saja. Lalu ada lokasi persentase sebesar 25%. Seperti yang tadi, entah itu kita tinggal di pantai atau di pegunungan, kita harus mencari lokasi yang sesuai dan strategis di mana kita mengetahui jika kita berjualan atau memberikan jasa, memodalkan jasa di situ, maka para wisatawan akan tertarik datang dan berkunjung ke tempat kita. Seperti itu. Lalu juga kita ada harga, yaitu kita harus memberikan harga yang terjangkau sesuai dengan kebutuhan. Maksud di sini, kita perlu memberikan harga di mana ketika konsumen merasakan harga ini terlalu kemahalan bagi mereka yang mungkin belum mampu untuk membeli barang atau jasa kita, kita harus memberikan jawaban atas apa yang mereka bilang. Jadi, kenapa sih punya kita bisa mahal? Kita harus punya jawabannya, kita harus punya alasannya, dan alasan tersebut harus menjadikan wisatawan yang tadinya tidak ingin jadi untuk menggunakan jasa atau produk kita menjadi ingin menggunakan jasa dan produk kita, seperti itu. Lalu ada servis terbaik, di mana kita harus memberikan pelayanan yang terbaik agar wisatawan puas. Servis ini merupakan hal yang terpenting juga ya, karena jika dari 3 poin di atas tidak sudah dijalankan namun servisnya tidak baik, itu hasilnya nihil. Mungkin seperti itu. Nah, nih untuk contoh usaha produk dan jasa pariwisata. Nah, kalau di produk, contohnya kayak oleh-oleh makanan khas, lalu dua barang-barang dan souvenir. Nah, kalau untuk jasa sendiri, kita bisa membuka jasa penginapan seperti hotel, villa, atau penginapan lainnya, atau staycation ya, seperti contohnya yang lagi ngetren sih untuk camping. Jadi kita memberikan lahan untuk mereka dapat camping di tempat tersebut dan menikmati view yang ada. Lalu juga ada jasa transportasi. Yang ketiga ada jasa tour guide. Seperti itu. Nah, ini merupakan pengertian dari sumber daya manusia. Sedikit saja yang bisa saya sampaikan di sini, sumber daya manusia atau SDM
pariwisata merupakan individu atau pelaku industri pariwisata yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki interaksi atau keterkaitan dengan seluruh komponen pariwisata. SDM pariwisata memegang peranan penting dalam menggerakkan roda industri ini. SDM sendiri bisa berperan sebagai pengunjung, penyedia, penyelamat, atau lainnya dalam kepariwisataan. Lalu juga ada sumber daya alam pariwisata. Sumber daya alam pariwisata sendiri dapat dikatakan merupakan kekayaan alamiah yang dimiliki oleh suatu tempat. Contohnya seperti gunung, pantai, gua, danau, hutan, dan tempat-tempat semacam lainnya. Sumber daya alam merupakan hal yang patut dijaga agar kelestariannya dapat terus dinikmati, karena sumber daya alam sangatlah penting dan merupakan warisan untuk anak cucu kita kelak. Jika sumber daya alam Indonesia sudah dirusak, biasanya akan sering terjadi bencana alam dan sumber kekayaan di negeri ini akan habis. Karena kenapa? Negeri yang kaya merupakan negeri yang paling banyak dan melimpah ruah kekayaan alamnya. Maka dari itu kita harus berbondong-bondong untuk menjaga kelestarian sumber daya alam kita agar terus lestari dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Nah, ini kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan secara keseluruhan, di mana berarti pariwisata merupakan hal yang sangat penting dan dapat menjadi sumber daya kekayaan bagi kita semua. Entah itu SDM atau SDA merupakan faktor terpenting yang patut kita jaga, kembangkan, dan lestarikan agar pariwisata di Indonesia terus maju dan meningkat. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan atas presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata atau mungkin yang saya jelaskan kurang begitu jelas atau ada beberapa yang tidak jelas dalam materi presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas ujian akhir semester ini untuk manajemen kepariwisataan. Terima kasih atas bimbingannya untuk Pak Hamdan SEMM sudah membimbing saya selama satu semester untuk manajemen pariwisata ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.